Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula kita bersolawat, beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Ibu Asridiana SIP MPA selaku coach saya, dan yang saya hormati Bapak Warsino SKM MPH selaku mentor saya. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Kepatuhan Radiografer dalam penggunaan Thermoluminescent Dosimeter di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2023, angkatan ke-11 dengan NDH 16, kelompok 1 dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai visi yaitu menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional. Dan misi yang pertama, mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial budaya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan. Adapun nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setelah kurang lebih 1 tahun saya bekerja di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama, kurang optimalnya kepatuhan radiografer dalam penggunaan Thermoluminescent Dosimeter atau TLD di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, belum maksimalnya penyimpanan hasil foto ronsen di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang ketiga, rendahnya kedisiplinan petugas untuk hadir tepat waktu di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun dampak dan penyebab dari ketiga isu tersebut yaitu yang pertama, dampak dari isu kurang optimalnya kepatuhan radiografer dalam penggunaan Thermoluminescent Dosimeter atau TLD di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menyebabkan pemantauan dosis radiasi perorangan menjadi tidak optimal sehingga besaran dosis radiasi tidak terukur dengan baik. Penyebab dari isu itu tidak adanya penyimpanan TLD di radiologi yang mudah dijangkau oleh petugas. Yang kedua, dampak dari isu belum maksimalnya penyimpanan hasil foto ronsen di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menyulitkan petugas mencari hasil foto ronsen. Dan penyebabnya adalah minimnya tempat penyimpanan hasil foto ronsen. Dan yang ketiga, dampak dari isu rendahnya kedisiplinan petugas untuk hadir tepat waktu di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menimbulkan konflik antar sesama petugas dan akan sering terjadi miskomunikasi. Penyebab dari isu tersebut tidak adanya sanksi yang berlaku jika petugas terlambat hadir. Isu ini memiliki skor 14 dan menjadi isu prioritas yang akan dibahas dan dicarikan gagasan pemecahan masalah tersebut. Dari ketiga isu tadi, saya menganalisisnya dengan menggunakan metode USG untuk menetapkan isu yang menjadi prioritas dari ketiga isu tersebut. Dan dari tabel metode USG ini, saya mendapatkan isu prioritas yang memiliki peringkat 1 yaitu kurang optimalnya kepatuhan radiografer dalam penggunaan Thermoluminescent Dosimeter atau TLD
di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun penyebab kurang optimalnya kepatuhan radiografer dalam penggunaan thermoluminescent dosimeter atau TLD di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya kesadaran petugas dalam kepatuhan penggunaan TLD, kemudian tidak tersedianya tempat penyimpanan TLD yang mudah dijangkau di ruangan radiologi. Selanjutnya, petugas lain yang tidak menggunakan TLD, kemudian kurangnya sosialisasi tentang pemahaman dan manfaat dari penggunaan TLD, dan berikutnya SOP belum terrealisasi. Adapun yang menjadi gagasan pemecahan isu adalah optimalisasi kepatuhan radiografer dalam penggunaan thermoluminescent dosimeter atau TLD di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun ruang lingkup rancangan kegiatan aktualisasi adalah di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kepatuhan radiografer dalam menggunakan alat ukur radiasi thermoluminescent dosimeter atau TLD. Untuk memenuhi dari gagasan pemecahan isu tersebut, maka akan dilakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari isu tersebut. Dan kegiatan yang pertama adalah memperbaharui SOP penggunaan dan penyimpanan TLD, di mana tahapan-tahapan dari kegiatan itu adalah yang pertama, menganalisis SOP yang lama dan membuat draft pembaharuan SOP, dan outputnya adalah catatan tambahan SOP yang baru. Yang kedua, mengkonsultasikan kepada kepala ruangan mengenai pembaharuan SOP, dan outputnya adalah notulensi saran. Yang ketiga, melakukan pencetakan SOP, outputnya adalah SOP telah dicetak. Dan yang keempat, meminta persetujuan dan tanda tangan kepada pihak yang berwenang, dan outputnya adalah SOP telah ditandatangani. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, loyal, dan kolaboratif, dan berkontribusi pada visi dan misi pertama rumah sakit, dan penguatan nilai organisasi, yaitu akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah membuat tempat penyimpanan TLD yang mudah dijangkau, di mana tahapan-tahapan kegiatannya adalah yang pertama, mencari referensi dan membuat desain tempat penyimpanan TLD, dan outputnya desain tempat penyimpanan TLD. Yang kedua, membuat tempat penyimpanan TLD. Outputnya tempat penyimpanan TLD telah selesai. Dan yang ketiga, konsultasi kepada kepala ruangan radiologi mengenai letak pemasangan tempat penyimpanan TLD. Outputnya saran dan masukan kepala ruangan. Keterkaitan kegiatan ini terhadap nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis, dan berkontribusi pada misi yang ketiga rumah sakit, serta penguat nilai organisasi yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu membuat poster himbauan kepatuhan penggunaan TLD, di mana tahapan-tahapan kegiatannya adalah yang pertama, mencari referensi dan membuat desain poster. Outputnya adalah referensi dan desain poster. Yang kedua, mencetak poster. Outputnya, poster himbauan penggunaan TLD telah dicetak. Yang ketiga, melakukan pemasangan poster. Outputnya, poster telah terpasang. Keterkaitan kegiatan ini terhadap nilai berakhlak yaitu akuntabel dan kolaboratif, serta
berkontribusi pada misi kedua dan ketiga rumah sakit, serta penguat nilai organisasinya adalah akuntabel dan kolaboratif. Kemudian, kegiatan yang keempat adalah melakukan monitoring pemakaian TLD menggunakan form checklist. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya yang pertama adalah membuat form checklist pemakaian TLD dan outputnya form checklist pemakaian TLD. Yang kedua, melakukan pengecekan secara berkala. Outputnya dokumentasi pengecekan. Yang ketiga, melaporkan hasil checklist kepada kepala ruangan dan mentor. Outputnya, kepala ruangan dan mentor mengetahui hasil evaluasi form checklist. Keterkaitan kegiatan ini terhadap nilai berakhlak adalah yang pertama akuntabel dan kolaboratif. Kemudian berkontribusi pada misi yang kedua dan ketiga rumah sakit, serta penguatan nilai organisasi yaitu akuntabel dan kolaboratif. Berikut jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Dan di kegiatan yang pertama, saya berencana akan melakukannya pada bulan Juni di minggu ketiga, dan kegiatan yang kedua pada minggu keempat di bulan Juni dan minggu pertama di bulan Juli. Kemudian kegiatan yang ketiga akan dilakukan di minggu kedua pada bulan Juli. Dan kegiatan yang keempat dimulai pada minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu keempat di bulan Agustus. Demikian rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.